Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Swisma. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang teorema Pitagoras. Pada bagian ini Ibu akan memberikan materi berkaitan dengan bagaimana menemukan rumus Pitagoras, kemudian bagaimana juga memahami bilangan-bilangan yang memenuhi rumus Pitagoras atau yang disebut dengan triple Pitagoras. Baik, sebelum kita menemukan rumus Pitagoras, kita temukan dulu bagaimana bunyi dari teorema Pitagoras. Pertama adalah diawali dengan membuat sebuah segitiga siku-siku. Kita di sini buat segitiga siku-siku yang berwarna merah. Kemudian pada masing-masing sisinya kita buat persegi. Di sini kita buat menjadi 3 warna hijau, oranye, dan ungu. Kemudian masing-masing sisi kita beri ukuran A, B, dan C. Dan kemudian berdasarkan ukuran kita dapatkan luas masing-masing persegi menjadi A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Kemudian salah satu perseginya akan kita bagi menjadi 4 bagian seperti pada gambar. Nah, kemudian kita tuliskan, kita bagi-bagi menjadi 4, kita tuliskan ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Kemudian salah satu persegi yang lainnya kita tulis sebagai nomor 5. Nah, antara bangun persegi warna hijau dan warna orange ini akan kita tempatkan ke bagian persegi yang berwarna ungu. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Setelah kita pindahkan ke tempat yang berwarna ungu, oh ternyata luasan persegi yang berwarna hijau ditambah luasan persegi yang berwarna orange itu akan menutupi atau persis sama dengan jumlah persegi berwarna ungu. Itu akan menutupi dengan sempurna. Nah, inilah yang ditemukan oleh Pitagoras yang diberi nama sebagai teorema Pitagoras. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Nah, karena tadi daerah yang warna ungu, persegi warna ungu tadi adalah luasannya C kuadrat, itu sama dengan luasan dari warna oranye A kuadrat ditambah dengan luasan warna hijau B kuadrat. Hasil rumusan ini bisa kita katakan sebagai rumusan dari Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C-nya itu adalah hasil luasan dari sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, prinsip utama pada teorema Pitagoras yang perlu kita pahami adalah bahwa teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana pada segitiga siku-siku kita akan memiliki 2 buah sisi siku-siku, yaitu sisi yang mengapit sudut siku-siku. Kemudian ada sisi yang berada di depan sudut siku-siku, kita sebut dengan sisi miring atau sisi yang terpanjang, atau biasa juga dikenal dengan istilah hipotenusa. Nah, masing-masing sisi dari segitiga siku-siku ini, jika di depan sudut A kita berikan ukurannya A, ketika di depan sudut B kita beri ukuran B, ketika di depan sudut C kita beri ukuran C, maka didapatlah rumusan Pitagorasnya. Kita awali dengan sisi yang terpanjang atau hipotenusa, maka didapatlah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ketika mencari sisi siku-sikunya, kita dapatkan dari hipotenusa dikurangin salah satu sisi siku-siku yang lain, didapat A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang C kuadrat, atau mencari C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat. Prinsip lain dari teorema Pitagoras yang patut kita pahami adalah ketika ukuran dari segitiga siku-sikunya itu berbeda, jadi dia tidak selalu paten bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, yang harus kita pahami adalah di mana posisi sisi miring dari segitiga tersebut. Nah, kita lihat untuk yang pertama, segitiga ABC, di depan sudut A
siku-sikunya di A, maka sisi miringnya adalah A. Maka rumusnya kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ketika gambar yang kedua, masih segitiga ABC, tetapi siku-sikunya di B, maka sisi di depan di sudut B, yaitu sisi miringnya B, didapatlah rumusannya menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, gambar yang ketiga, siku-sikunya di C, maka sisi di depannya adalah sisi C, sisi miringnya adalah sisi C. Maka rumusan yang didapat adalah C kuadrat tambah A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kita ambil contoh soal. Ya, tentukan rumus Pythagoras pada gambar berikut. Nomor 1, kita ambil sebuah segitiga siku-siku ABC. Di sini bagaimana rumusannya? Jawab, kita ambil, tentukan sisi miringnya. Sisi miring atau hipotenusanya adalah A, maka rumusan yang kita dapatkan adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Yang kedua, nomor 2, kita ambil sebuah segitiga P, Q, dan R ukurannya. Maka kita ambil jawabannya adalah mana sisi miringnya? Sisi miringnya adalah yang P, maka kita dapatkan rumusannya adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Nah, gambar yang ketiga segitiga KL dan M. Ukuran-ukurannya dapat jawabannya bagaimana? Awali dulu sisi miringnya. Mana sisi miringnya adalah K, maka kita dapatkan rumusannya adalah K kuadrat sama dengan L kuadrat tambah M kuadrat. Nomor 4 adalah ada segitiga dengan ukuran X, Y, dan Z. Di sini kita dalam menjawab tentukan dulu mana sisi miringnya. Sisi miringnya adalah si X, maka didapatkan rumusannya adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kelima. Tentukan nilai C pada gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, ada ukuran A-nya 6, B-nya 8, C-nya yang belum tahu. Bagaimana cara kita menghitung? Nah, kita awali dulu dengan menentukan rumus Pythagorasnya. C itu sebagai sisi miring, maka kita awali dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kita masukkan angka-angkanya. A-nya tadi adalah 6, maka didapat C kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat dari 36 tambah 64 sama dengan 100, maka didapat C adalah akar dari 100, yaitu C-nya dapatnya 10. Ya, masih berkaitan dengan teorema Pythagoras. Di sini kita akan mengenal ada istilah triple Pythagoras. Apa yang dimaksud dengan triple Pythagoras? Jadi pada suatu segitiga siku-siku kita mengenal ada 3 ukuran sisi-sisinya. Misalkan sisinya adalah A, B, dan C, itu adalah bilangan asli. Kemudian ketika bilangan ini memenuhi rumus Pythagoras, maka ketika bilangan itu disebut dengan triple Pythagoras atau 3 Pythagoras. Nah, kita ambil contoh triple Pythagoras. Ibu ambil yang pertama adalah 3, 4, dan 5. Merupakan triple karena apa? Karena dia berlaku rumus Pythagoras di sini. Kita lihat rumusnya seperti apa. Rumusnya adalah mulai dari sisi yang terpanjangnya yaitu 5. Maka 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kita buktikan hasil pengkuadratan dari 3 kuadrat dan 4 kuadrat adalah 9 tambah 16 sama dengan 25. Sama-sama 25. Maka karena dia sama, maka kita katakan dia sebagai triple Pythagoras. Nah, kemudian ada 5, 12, dan 13 juga merupakan triple karena dia berlaku juga rumus Pythagoras di sini. Kita tentukan mana sisi yang terpanjangnya yaitu 13. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Setelah kita buktikan, kita hitung, hasilnya ternyata sama-sama menghasilkan 169. Maka 5, 12, dan 13 itu merupakan triple Pythagoras. Kemudian 7, 24, dan 25 juga setelah kita coba buat dalam bentuk rumus Pythagoras, sisi yang terpanjangnya 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Setelah kita hitung ternyata menghasilkan sama-sama menghasilkan 625. Maka 7, 24, dan 25 adalah triple.
Yang terakhir adalah 8, 15, dan 17. Sisi yang terpanjangnya 17. Kita bentuk dalam rumus Pitagorasnya menjadi 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Karena sama-sama menghasilkan hasil 289. Jadi ini contoh dari triple Pitagoras. Ada 4, Ibu berikan contoh. Ini bukan hanya ini aja ya, tetapi beserta dengan kelipatannya. Jadi 3, 4, dan 5 beserta kelipatannya juga merupakan triple Pitagoras. Contohnya misalkan kelipatan 2 dari 3, 4, dan 5 itu berapa? 3 kali 2 6, 4 kali 2 itu 8, 5 kali 2 itu 10. Jadi 6, 8, 10 juga merupakan triple Pitagoras. Begitu juga untuk 5, 12, dan 13. Jika dikali 2 10, 24, dan 26 juga merupakan triple Pitagoras. Begitu pula untuk yang lainnya. Ini sedikit dari triple Pitagoras yang biasa muncul ya. Nah, jika 3 bilangan yang tidak memenuhi rumus Pitagoras, itu kita katakan bukan triple Pitagoras. Nah, di sini kita akan mengambil contoh mana yang triple, mana yang bukan triple Pitagoras. Dari bilangan berikut, manakah yang merupakan triple Pitagoras, mana yang bukan triple Pitagoras? Ada 3 contoh. Pertama adalah 6, 7, dan 9. Kedua 8, 14, 20. Yang ketiga 15, 25, dan 20. Kita awali dari yang pertama, 6, 7, dan 9. Nah, pada saat mengawali kita harus ingat, buatlah dengan rumus Pitagoras. Pitagoras itu mulai dari sisi yang terpanjang mana? 6, 7, dan 9 berarti 9 yang terpanjang. Jadi kita mulai dari hipotenusanya 9 kuadrat apakah sama dengan 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Ini harus kita buktikan dulu hasil pengkuadratannya. Ternyata 9 kuadrat itu adalah 81, sementara 6 kuadrat tambah 7 kuadrat itu hasilnya 85. Maka 81 tidak sama dengan 85. Jadi kesimpulannya adalah dia bukan merupakan triple Pitagoras. Kita lanjut yang kedua. Contoh yang kedua 8, 14, dan 20. Nah, kita tentukan dulu mana hipotenusanya. Ketika kita tahu hipotenusa yang terpanjangnya adalah 20, bentuklah rumus Pitagorasnya. 20 kuadrat apakah sama dengan 8 kuadrat tambah 14 kuadrat. Kita cari hasil pengkuadratannya. Oh, ternyata 20 kuadrat 400, hasil pengkuadratan 8 kuadrat dan 14 kuadrat adalah 260. Tidak sama. Maka dia juga bukan triple Pitagoras. Coba lagi yang ketiga. Kita coba pertama tentukan dulu hipotenusanya. Mana yang terpanjang? 25. Maka kita buat rumus Pitagorasnya. 25 kuadrat apakah sama dengan 15 kuadrat tambah 20 kuadrat? Kita cari hasilnya ternyata sama. Maka kesimpulannya adalah ketiga bilangan ini merupakan triple Pitagoras. Bisa dipahami ya. Demikian pembelajaran kita tentang teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.